Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pioneer? Mudah-mudahan teman-teman semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin kemarin-kemarin kita ini udah ngejelasin nih tentang mengenai P2P alias mungkin peer to peer teman-teman. Mungkin banyak banget dari kita para pioneer Bapak Ibu yang melakukan transaksi. Kalau teman-teman langsung cek di dalam blog Explore, di dalamnya itu banyak banget ya transaksi-transaksi yang terjadi antara satu pengguna dengan pengguna yang lainnya. Itu artinya apa? Ya, untuk nilai Pi di Indonesia ini mulai tumbuh. Dan kemudian disclaimer on Dior, di mana video ini merupakan salah satu video edukasi serta video informasi. Bukan sekali-kali di sini saya mengajak teman-teman Bapak Ibu untuk melakukan transaksi. Apalagi teman-teman semua langsung ya tiba-tiba terjun untuk membeli, barter dan lain-lain. Sebab untuk video ini ataukah mungkin video-video sebelumnya ini merupakan video informasi. Dan kemudian nih yang paling penting nih buat teman-teman semua. Kalau misalkan untuk harga di Indonesia saat ini memang sudah tumbuh ya, mulai dari angka terkecil pokoknya bervariasi. Ada yang di angka 0,5 dolar, ada juga yang di angka 1 dolar untuk satu Pi, dan kemudian juga mungkin ada kisaran untuk satu Pi itu di angka 360-an lah gitu teman-teman ya, ataukah mungkin 314 gitu teman-teman. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, hal yang paling penting seperti ini. Berbicara tentang mengenai Pi, maka kita berbicara secara global sentris, bukan berbicara untuk Indonesia sentris. Plus 62 yang bisanya cuma nyinyir dan kemudian bisanya cuma berkata-kata aja. Dan kemudian di sini buat teman-teman semua, kita ingin berbicara Pi, ini berbicara hal yang nyata, hal yang harus kita rasakan, terutama untuk para pioneer, para perintis ya yang kecil-kecil itu harus menikmati ataukah mungkin harus merasakan hasil dari mining selama ini. Terutama teman-teman saya ucapkan juga yang sudah kemarin itu ya sudah melakukan KYC sehingga teman-teman itu sudah mendapatkan saldo murni yang dikreditkan ke akun masing-masing. Nah, kemudian diingatkan kembali nih buat teman-teman semua, kita sedikit mengingat pesan-pesan dari Nicholas Kokalis, di mana Nicholas Kokalis, Cheng Diovan serta Vincent ini dia mendirikan proyek yang murni, proyek yang tentunya yang bersih lah gitu teman-teman ya. Nah, dimana untuk niat Kokalis ini dia itu ingin menggabungkan yaitu teknologi, ekosistem, kemudian ekologi, dimana semuanya ini bakal dikelola dengan menggunakan token yang bernama Pi. Terserah teman-teman mau bilang koin, mau bilang Pi, pada intinya dia itu pengen ya menjadi tokenomic yang beragam, kemudian tokenomic all in one ataukah mungkin all in one gitu teman-teman ya. Jadi fungsinya itu kemana-mana, satu untuk semua, semua untuk satu teman-teman. Oke, di bagian ini buat teman-teman semua perlu diingatkan kembali, Pi ini sebagai token tata kelola, di mana ini bisa juga menyangkut dengan digunakan maksudnya yaitu lifestyle, yaitu gaya hidup, ekonomi, pembayaran, keuangan, kesehatan, otomotif, marketing, investasi, aset, kemudian kehidupan kita. Jadi semuanya itu bisa dikelola dengan menggunakan Pi, terutama mungkin kebiasaan kita berbelanja di dalam marketplace ataukah mungkin ya belanja-belanja online gitulah, dan kemudian banyak banget nanti beragam fungsi-fungsinya. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Dan kemudian berikutnya di sini juga, nah yang paling penting banyak banget yang tanya tentang mengenai P2P alias mungkin peer to peer ya, ngirim ya Pi ke pengguna yang lainnya mengirim Pi kepada kita. Itu gimana Bang? Dan kemudian bagaimana Bang caranya kita ini untuk mengirim dan lain-lain. Mungkin pertanyaan itu banyak banget. Yang paling penting mungkin buat teman-teman semua tentang mengenai regulasi. Nah, untuk mengenai regulasi ini pun belum ada kejelasan bagaimana regulasi-regulasi yang mengatur di Indonesia. Terutama kalau misalkan kita transaksi dengan menggunakan Pi ataukah mungkin barter hal-hal yang lain dengan menggunakan Pi, itu ya kesadaran diri masing-masing. Di sini saya nggak tanggung jawab, dan kemudian di sini kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, itu artinya saya tidak bertanggung jawab, sebab untuk video ini merupakan video edukasi serta informasi ya. Adapun negatif serta positifnya semua bidang itu ada ya, nggak ada selalu positif, kemudian juga nggak ada yang namanya negatif aja terus teman-teman. Nah, di bagian ini yang paling sulit itu untuk menjelaskan tentang mengenai regulasi ataukah mungkin izin dari pemerintah Republik Indonesia
terutama mungkin dalam peraturan perundang-undangan, di mana ketika memang kita ingin melakukan pembayaran payment itu diatur dalam undang-undang ya, yang sah digunakan untuk melakukan pembayaran adalah rupiah ataukah mungkin uang lah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika melakukan payment pembayaran ya atas salah satu entitas barang ataukah mungkin jasa selain dengan menggunakan hal-hal yang lain, itu saya kurang memahami ke situ arahnya teman-teman ya. Tetapi pada intinya ya yang sah itu adalah rupiah ya teman-teman, mungkin di situ perlu kemudian teman-teman paham. Dan kemudian bagaimana Bang? Nah, untuk di Payoneer Indonesia saat ini ya, apakah yang mereka lakukan itu melanggar peraturan ataukah mungkin melanggar ya regulasi-regulasi ataukah mungkin hal-hal yang lain lah diatur di dalam Republik Indonesia? Kalau untuk masalah itu buat teman-teman semua, tentunya di sini saya tekankan, kemudian kasih tanda seru juga nih, tanda kutip, dimana tentunya untuk pemerintah itu pasti sayang ya dengan rakyatnya, sayang dengan warganya. Jadi segala bentuk investasi, segala apapun itu di dalam lini dalam kehidupan ya, menyangkut semuanya dalam kehidupan warga yang tinggal di Indonesia, semuanya itu diatur teman-teman ya. Nah, dalam artian diatur itu berarti bukan kita ini nggak memiliki ya kebebasan, enggak, tetapi untuk masalah seperti apa ya teman-teman mungkin paham ya, mungkin di situ banyak banget undang-undang, terutama mungkin dalam keamanan yaitu investasi serta transaksi dan lain-lain. Nah, di bagian transaksi nih teman-teman ya, bagian transaksi terutama mungkin dalam barter dan lain-lain, untuk saat ini kemungkinan kalau itu saya belum mengetahui tentang lebih dalam, lebih lanjut tentang mengenai Pi ketika memang sudah ya diperjualbelikan ataukah mungkin sudah mulai untuk ditransaksikan, yaitu barter dengan menggunakan barang, entitas ataukah mungkin dengan menggunakan jasa sekalipun ya. Nah, kemudian buat teman-teman yang paling penting juga nih ya, di sini ada informasi yang terbaru dan saya ucapkan selamat nih buat para pioneer. Tepatnya ini ya, ini dia sudah melakukan yaitu transaksi P2P ataukah mungkin peer to peer, mengirimkan Pi kepada pengguna yang lainnya. Dan kemudian yang lainnya itu tentunya yang menghargakan Pi ini di angka 314 ataukah mungkin kisaran di angka 314 USD. Kalau dirupiahkan kurang lebih di angka berapa? 6 ataukah mungkin 5 jutaan ya teman-teman ya kalau yang sekarang ini. Nah, di sini tepatnya teman-teman bisa dilihat ya, ini ada di Lamongan ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini dia ini sudah melakukan transaksi ataukah mungkin sudah menjualkan Pi, sudah menjual Pi ataukah dalam artian bukan menjual tetapi barter gitu teman-teman. Kemudian untuk satu Pi ini dihargai ataukah mungkin dibanderol dengan harga 314 USD atau setara dengan 5 hingga 6 jutaan lah gitu untuk satu Pi-nya. Dan kemudian transaksi ini sudah terjadi, ini yang kedua orang, ini secara tatap muka, secara langsung ya, ini bukan menggunakan online tetapi ini langsung teman-teman. Dan berikutnya teman-teman bisa dilihat kembali, di sini mungkin ada sepatu, kemudian ada handphone dan lain-lain. Nah, mereka ini sudah melakukan transaksi ini. Dan kemudian tentunya di sini pun dia berkomitmen ataukah mungkin sudah melakukan akad. Nah, akad ini jadi yang paling penting teman-teman ya. Jadi semua transaksi itu harus kesadaran masing-masing. Berarti tidak ada yang paksa, tidak ada juga yang mempengaruhi. Seperti saya ini menjelaskan bukan berarti saya ini mempengaruhi teman-teman untuk melakukan transaksi, enggak, melainkan saya itu memberikan edukasi kepada teman-teman semua ya. Dan kemudian tentunya di sini yang paling penting saya bangga menjadi pioner Indonesia. Di sini status saya bukan sebagai core team, bukan sebagai ini itu segala macam, tetapi status saya di sini ini sama kayak kalian teman-teman ya. Jadi sama status saya seperti Bapak Ibu semua. Status saya yaitu sebagai pioner, sebagai perintis, sebagai penambang, yaitu menambang Pi tokennya. Gitu ya. Dan kemudian berikutnya buat teman-teman semua yang paling penting ini akad ya. Jadi di sini salam-salaman, kemudian juga sudah mengerti ya imbasnya ataukah mungkin hal-hal yang lainnya. Ketika memang harganya ketika takutnya gini teman-teman ya, takutnya. Tetapi kalau informasi menyebutkan di semua media sosial, baik itu mungkin Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, bahkan mungkin media-media sosial lainnya, Google dan lain-lain, bahwasanya untuk Pi
ya, ini banyak banget dibicarakan, banyak juga banget untuk diberitakan ya. Di sini untuk harga Pi kemungkinan bakal di angka ratusan USD teman-teman ya, mungkin bisa 300 USD ataukah mungkin ribuan USD, puluhan ribu USD, itu bisa enggak? Bisa, ini beritanya seperti itu ya. Dan kemudian buat teman-teman semua, tetapi yang saya takutin, yang saya khawatirkan, ketika teman-teman semua orang-orang Indonesia, pioneer Indonesia melakukan transaksi dengan di angka yang terlalu tinggi ketika nanti listing di market bursa, baik itu mungkin di decentralized ataukah mungkin DeFi ataukah mungkin gerbang mata uang virtual di dalam 3.0 metaverse, itu teman-teman takutnya harganya itu kurang dari ya angka rata-rata yang kita transaksikan di Indonesia. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Kalau misalkan kurang paham, teman-teman diputar kembali, kemudian disimak kembali untuk video ini. Jangan sampai teman-teman salah paham. Oke. Dan kemudian nanti teman-teman bakal kita jelaskan tentang mengenai tumbuh nilainya Pi di Indonesia. Kemudian kita akan jelaskan mengenai nilai tumbuhnya Pi di negara-negara lain. Berbicara Pi berarti kita ini berbicara untuk global ya, global keseluruhan ya, semua negara. Soalnya semua negara ini sudah bergabung di dalam decentralized dari yaitu Pi-nya ini teman-teman. Dalam artian buat teman-teman semua, seperti biasa ngomongin Pi bukan ngomongin Indonesia ya, bukan, tetapi kita ngomonginnya semua ya, semua negara. Nah, kemudian di sini saya pengennya dan kemudian berharap kita ini dapat bersaing dengan negara-negara lain, terutamanya mungkin negara di tetangga, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja. Mereka itu sampai-sampai dibawa ke media sosial mereka ya, media sosial, ataukah mungkin seperti televisi itu sudah diangkat beritanya ke televisi mereka. Nah, kemudian kemarin itu teman-teman mungkin kalau flashback 1 bulan yang lalu ataukah mungkin belum 1 bulan yang lalu lah, kita ini udah ngumpul di Monas ya. Di Monas itu kemarin diundang untuk berbicara mengenai Pi, kemudian regulasi-regulasi di Pi, kemudian serta gimana caranya kita ngebangun ekonomi dengan menggunakan 3.0 di Indonesia dengan menggunakan decentralized, yaitu seperti kripto yang seperti ini. Kemarin itu di Monas udah pada ngomong, kemudian kita meeting bareng juga, semuanya di Monas udah dilakuin teman-teman. Dan kemudian kalau masalah surat izin kemarin desas-desusnya katanya gini gitu, tetapi yang perlu saya luruskan untuk mengenai izin kemarin, untuk izin keramaian kita itu udah punya teman-teman ya, waktu kemarin ngumpul tuh di Monas. Kemudian yang kedua, ini pun izin untuk keamanan pun sudah teman-teman ya, dari Kapolda teman-teman. Jadi semuanya itu udah ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya untuk masalah berita yang kemarin. Kalau surat keramaian, apa surat keramaian, izin keramaian, kemudian izin keamanan, Polda serta Gubernur pun sudah teman-teman. Itu artinya apa? Teman-teman semua ingat ya, ini kebebasan ya, gimana pun seperti yang dibilang oleh Presiden ya, mungkin taruhlah mungkin ketika Bapak Joko Widodo kemarin menghadiri ya, mungkin flashback beberapa tahun yang lalu, Bapak Jokowi itu datang ke bukan seminar tapi datang ke UGM ataukah di Bandung ya, waktu ada wisudawan teman-teman ya. Beliau mengatakan katanya mau tidak mau kita ini harus ya ikuti ya perkembangan zaman, yaitu di dalam decentralized, apalagi kalau bukan cryptocurrency, Bitcoin, kemudian hal-hal yang lainnya. Kalau kita nggak ikutin ke dalamnya, apalagi anak muda itu bakal ketinggalan. Itu artinya apa? Kita ini jangan sibuk selalu mikirin hal-hal aja seperti isu SARA, kemudian yang lain-lain, tetapi anak muda khususnya mungkin kita bisa langsung ya, gimana nih caranya untuk membangun usaha yang baru, kemudian gimana caranya untuk ya berkumpul nih. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, teman-teman silakan klik link yang saya siapkan di kolom deskripsi. Di situ saya udah nyiapin grup. Teman-teman bisa gabung di dalam grup yang telah saya sediakan. Teman-teman itu bisa langsung join. Nanti di dalam itu kita bakal belajar ya tentang mengenai apa itu cryptocurrency, apa itu P2P, kemudian apa itu token, gimana cara bikin token, kemudian pokoknya masih banyak yang lain. Tentunya ya
negatif positif itu selalu ada ya. Jadi jelek buruknya, kemudian bagus baiknya, semua bidang, semua alinea itu pasti ada teman-teman ya. Kalau teman-teman usaha, jangan mikirnya takut rugi ya. Kerugian itu awal tangga ya menuju kesuksesan buat teman-teman semua. Ya saya harap begitu teman-teman. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Dan kemudian berikutnya buat teman-teman semua, ini transaksinya ya, ini transaksinya sudah terjadi, yaitu mungkin ini pengeluaran kemudian pemasukan, yaitu teman-teman bisa dilihat kembali, yaitu 0, sekian sekian 22 pi. Kemudian di tanggalnya juga teman-teman bisa dilihat ya, ini pada tanggal yaitu tanggal 21 ya, kemudian bulan 7 2022. Dan kemudian ini tepat waktunya itu 10 sampai 52-an teman-teman. Kemudian juga bisa dilihat kembali banyak banget di sini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman semua. Jadi harapan saya buat teman-teman semua tetap ya disclaimer on Dior. Jadi buat teman-teman ingat ya, transaksi yang teman-teman lakukan itu teman-teman itu dengan kesadaran masing-masing. Itu artinya apa? Tidak ada yang mempengaruhi ataukah yang lain-lain. Tetapi di sini harapan saya ingin ya, inginnya harapan saya, maksudnya harapan saya ini transaksi di Indonesia itu lebih banyak daripada ini, gitu kan ya. Cuman yang paling sulit itu ya, jadi gimana ya, yang belinya itu siapa gitu teman-teman ya. Kemudian mungkin sedikit kemarin itu banyak banget yang keluar-keluar, juga banyak banget yang ngomong, banyak banget juga yang memberitakan, baik itu mungkin di media sosial, baik itu Facebook, Twitter dan lain-lain. Mereka itu ngomong katanya Bank A dia itu siap menampung, Bank B siap menampung, Bank C siap menampung. Dalam artian bank itu berarti tempat keuangan teman-teman ya. Kemudian juga ada salah satu juga seperti vendor-vendor atau mungkin kayak showroom-showroom, dia itu katanya siap ya, siap untuk menampung atau mungkin siap untuk menerima pai kemudian dibarter dengan mobil. Nah, untuk saat ini buktikanlah ya, buktikanlah dan buktikanlah. Jangan cuma omong doang ya, jangan cuma omong doang, kemudian jangan cuma hanya koar-koar belaka aja tapi tidak ada bukti. Kita ini harus menjadi bukti. Oleh sebab itu, berapapun kita ini jangan berharap harganya bakal sekian, tetapi berapapun harganya yang kita beli, kita patut apresiasi orang yang telah mempercayai pai ini sebagai digital centralized untuk kedepannya. Oleh sebab itu, berapapun nilai pai itu tentunya sangat luar biasa. Walaupun hanya Rp1.000 untuk satu pai itu udah luar biasa. Berarti orang-orang itu sudah percaya dengan adanya pai. Oke deh, mungkin buat teman-teman semua, di video berikutnya ini mungkin terlalu panjang, kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menumbuhkan nilai pai di Indonesia, kemudian menciptakan kepercayaan utilitas yang ada di Indonesia terkait untuk masalah regulasi, aturan-aturan pemerintah, ataukah mungkin aturan-aturan pemerintah gitu. Mungkin kita akan lebih bahas ya, kita akan bahas di video selanjutnya. Kalau teman-teman pengen dapatin informasi yang lebih dalam, teman-teman boleh gabung langsung join, yaitu di Exchange P2P Indonesia. Oke. Nah, jadi buat teman-teman gitu aja informasinya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa juga di-share pada yang lain agar yang lain mendapatkan informasi lebih dalam tentang mengenai pai. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.